Saya Dora Edward, pemirsa, inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Keluarga adalah pendidik pertama dan utama bagi anak, tetapi terkadang kita lupa tugas dan tanggung jawab yang begitu besar berada di atas pundak kita. Kedekatan hubungan antara orang tua dan anak terkadang hilang oleh karena kesibukan yang membuat kita lupa. Ya pemirsa, membangun kedekatan yang kuat antara orang tua dan juga anak dari hal-hal yang sederhana bisa membantu Anda dan juga pasangan untuk menciptakan bonding yang akrab bersama sekecil. Apakah ritual bernyanyi ataupun mendongeng dan bermain ini dapat menjadi media seni untuk terciptanya ikatan batin yang kuat pada orang tua dan juga anak? Dan Happy Parenting kali ini sudah hadir di studio kita Lili Dawi. Selamat datang Mbak Lili. Selamat kabar dengan anak-anak? Selamat siang ya. Sorry. Enggak apa-apa. Oke, Mbak Lili, kita ketahui kan sekarang aktif menciptakan lagu, kemudian membuat dongeng-dongeng cerita anak ya. Dan kalau menciptakan lagu, kalau tidak salah ini awalnya nggak sengaja karena nyanyi buat anak pertamanya lahir. Kaira pada saat itu bisa ibu pertama. Gimana sih terus tiba-tiba yang backgroundnya dari bisnis, dari UC Berkeley, terus tiba-tiba bisa ciptain lagu yang begitu luar biasa, yang saya sendiri mengagumi dan memakai di sekolah saya loh. Iya, saya... Ceritanya gimana tuh waktu Kaira tuh? Jadi lumayan seru ya, karena saya sama sekali nggak menyangka saya juga bisa mengarang berbagai lagu gitu. Waktu saya menimang Kaira, saya lihat mukanya dan terjadi sesuatu yang ajaib gitu. Jadi saya ada bonding dengan dia, lalu saya mengharap dia untuk tumbuh dengan beautiful mind ya, dengan pikiran yang baik, terus beautiful soul, beautiful heart, supaya memiliki a beautiful life, kehidupan yang makanya judul lagu yang pertama itu Naturally Beautiful. Betul. Ya. Karena saya juga merasa kok ini anak secara alami begitu cantik gitu, betapa cantiknya. Iya, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya lagu Naturally Beautiful itu betapa cantiknya. Kecantikan yang alami. It's like a magic. Jadi tiba-tiba kemudian itu di saat itu Mbak Lili bernyanyi buat si kecil ya. Betul. Jadi lirik dan melodinya keluar begitu aja gitu, jadi alami begitu aja tercipta keluar. Saat itu ya. Terus tercipta ketika saya lihat dia langsung naturally beautiful gitu dan keluar. Dan ceritanya itu kemudian bisa menjadi lagu-lagu yang sekarang digunakan di sekolah-sekolah. Itu dan sudah go internasional kan? Jasa suami itu Mbak Dora. Jadi suami pada saat itu dengan diam-diam ternyata recording ya, merekam momen-momen itu bagaimana dengan Kaira, terus bersenandung. Kalau enggak, karena Lili lupa sebenarnya kalau dia pernah ciptain lagu. Kalau nggak di-record mungkin lupa saat itu. Ceritain dong. Nggak bisa apa sih? Karena kan itu in the moment gitu. Jadi suasana bondingnya, nggak tahu deh udaranya apanya gitu. Kayaknya jadi tercetus begitu aja. Dan itu terjadi terus-menerus ketika saya bermain dengan Kalista, ketika saya main bersama Kaira. Waktu itu belum ada anak saya yang ketiga ya untuk album pertama ini. Adanya Kaira dan Kalista sudah lahir. Itu saya spend a lot of time. Jadi yang banyak spending banyak waktu dengan mereka. Lalu ketika saya sedang berkeliling rumah, keluarlah lagu Strolling Around the House. Jadi keliling rumah lagunya. Itu waktu yang si Kaira usia berapa tuh? Itu waktu Kalista. Waktu Kalista itu anak kedua. Waktu Kalista dan saya sedang benar-benar strolling dengan pakai stroller gitu, keliling rumah. Jadi saya ingin dia tahu bahwa kita sedang strolling around the house. Lalu waktu mau turun tangga dari kamar terus ke living room. Kalau tadi kan Mbak Lili nyanyinya bagus banget nih suaranya. Kalau yang kayak model kita, suara kita bagus ya. Tapi waktu nyanyi kayaknya mungkin ya bisa malu-maluin, jangan anaknya tambah nangis kalau kita nyanyi ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya, karena untuk anak, untuk baby ya, untuk bayi
sebenarnya suara ibunya itu adalah yang paling indah di dunia. Jadi walaupun ada penyanyi-penyanyi lain yang super terkenal luar nyanyi biasa, Mbak Dora pulang, langsung nyanyi untuk anak itu suara ibunya adalah tetap yang terindah. Ya, jadi pede aja gitu, kita nyanyi aja. Saya juga nggak yakin suara saya bagus kok gitu, tapi saya ketika itu saya harus nyanyi seperti itu. Jadi mungkin tidak cukup saya katakan I love you saja untuk dia, lalu keluar rasa kasih sayang saya kepada Kaira itu meluap-luap dalam bentuk melodi dan lirik langsung. Aku paling suka tuh juga satu lagu lagi tuh selain Strolling the House, sama yang satu lagi tuh apa yuk? Ups, mati lampu. Oh iya, itu anak-anak kan takut dengan gelap. Iya, itu awal mulanya adanya lagu Ups mati lampu itu gimana ceritanya, Mbak? Karena habis mati lampu. Jadi ketika itu di rumah sedang mati lampu, lalu saya kebetulan sedang bersama Kaira dan Kalista. Waktu itu Kalista sudah hampir umur 2 tahun. Jadi sudah bisa berkomunikasi dan lain-lain. Saya sedang bermain kan panas tuh kalau mati lampu, AC mati dan lain-lain. Kitanya panik sebagai ibu, kita ingin dia nyaman, ingin mereka nyaman. Jadi sibuk deh ngambil kipas, ngambil apa gitu segala macam. Tapi setelah agak settle, agak tenang gitu, saya ajak mereka bermain bayang-bayangan di tengah kegelapan menggunakan lilin, pakai gitu ya? Nggak pakai lilin sih, pakai senter. Soalnya kebetulan biar nggak panas, biar nggak tambah panas, kebetulan ada senter. Nah jadi setelah main-main itu, nggak berapa lama lampunya nyala. Lalu kan saya bilang, aduh, are you okay, Kaira, Kalista gitu, are you okay, are you hot gitu, are you bothered gitu. Terus Kalista mengatakan sesuatu pada saya, dia bilang, Mama, why are you so worried? Kok khawatir banget sih? We have fun. Kita senang sekali gitu. Sebenarnya senang. Pesannya memang ada ibunya, ada kehadiran ibunya. Dia bilang karena we have fun because we played, right? Kalau nggak mati lampu tadi, istilahnya tuh kalau tadi nggak mati lampu, kita nggak tahu. Mamanya bisa main bayang-bayangan. Atau mamanya malah sibuk dengan WhatsApp kalau nggak mati lampu. Dengan mati lampu mau nggak mau. Nggak juga sih. Kalau di rumah diusahakan WhatsApp time. Waktu itu belum ada tuh WhatsApp tuh. Belum atau mungkin ada belum semasif sekarang. Saya belum begitu. BlackBerry deh gitu. BlackBerry. Nah, jadi saya langsung, oh iya juga ya. Ternyata sesuatu yang tadinya tidak nyaman atau tidak menyenangkan, kalau kita bisa mengubahnya ya sebagai seorang ibu dan juga bapak ya, bapak juga perannya gede nih gitu. Cuma ya kebetulan dalam hal ini saya gitu sebagai seorang ibu, kalau kita bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang harusnya jadi gelap, takut, yang jadi terang, menyenangkan. Menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu semua ada kata-katanya di Ups mati lampu. Jadi ambil senternya, jadi diam-diam di tempat, jangan kemana-mana supaya aman. Lalu ambil dong senter supaya menjadi sebuah nyanyian. Duet. Jadi ceritanya duetnya itu antara mama dan anak. Anaknya bilang, oh iya cepet ambil senternya. Karena apa? Karena si anak ingin segera melihat wajah ibunya. Karena itulah kalau dia melihat wajah ibunya, dia merasa tenang, dan itu yang dia katakan Kalista ke saya. Lalu saya buru-buru setelah itu, oke, sorry ya, mama langsung kan by then itu kayaknya lagu ke-10 yang saya ciptakan gitu. Saya udah tahu akhirnya, oh ternyata kalau nggak cepet-cepet direkam lupa nih. Jadi cepet-cepet saya ambil voice recorder lalu saya rekam. Dan itu kemudian bisa menjadi lagu yang menginternasional, kemudian digunakan di sekolah-sekolah. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu setelah beberapa lagu tercipta ya cukup banyak, saya ingin Kaira, Kalista ketika mereka dewasa nantinya gitu memiliki memento gitu, jadi memiliki souvenir lah untuk mengingat masa kecil mereka. Jadi saya pikir apa ya, gimana caranya ya supaya nggak hilang begitu aja gitu. Lalu saya pikir akan sangat baik, alangkah baiknya jika saya coba daftarkan, ada nggak sih gitu ya sesuatu yang seperti bank lagu tapi di dunia gitu. Karena dan akhirnya didaftarkan. Nah, daftarnya jauh-jauh amat ya sampai ke Amerika sana ya. Pengennya sekalian gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu prosesnya tuh gimana caranya dan lain-lain. Saya ingin cari kalau bank dunia lagu itu siapa, gimana caranya. Nah, adalah seorang teman saya yang pengacara. Nah, pengacara ini namanya Lia Sundah.
Lia Sunda ini familiar banget namanya istri dari seorang Bung James Sunda, yang notabene adalah pengarang legendaris, komposer legendaris dan lain-lain. Dan James Sunda pada saat itu langsung jatuh cinta dengan hasil lagu-lagu dari Mbak Lili. Exactly. Jadi saya janji temunya dengan Lia, kan saya ingin tanya-tanya sama Lia. Rupanya Bung James juga diajak. Lalu Bung James diajak dan saya cerita gitu niatan saya gitu bahwa ini hanya saya ingin daftarkan di sana aja. Apa sih ini lagu-lagu anak? Beliau diem aja gitu, cuma gitu kan. Lalu beliau tanya gitu, apakah kamu keberatan kalau coba nyanyi beberapa lagu-lagu kamu tadi gitu. Untung kafenya sepi dan bernyanyilah Mbak Lili. Dites saat itu langsung. Iya, langsung diminta nyanyi gitu. Lalu saya nyanyi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, sampai lagu ke-7. Saat itu lagu ke-7-nya adalah Pink Jellyfish. Oh, Pink Jellyfish. Iya. Nah, setelah itu beliau mulai tarik napas. Terus dia bilang, boleh saya stop sebentar? Saya bilang, kenapa nggak dari tadi gitu ya, dalam hati gitu ya. Tapi oke, gitu ya, ada apa nih gitu. Lalu Bung James bilang, lagu-lagu kamu itu adalah yang telah saya tunggu-tunggu selama 10 sampai 15 tahun ini. Wow, karena memang kita tuh miskin sekali lagu-lagu anak ya. Ya, 20 tahun terakhir ini. Lagu-lagu dari Lili Dawis ini kalau kita lihat dari album Bubbles of Love benar-benar mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan orang tua. Dan itu banyak sekali pesan-pesan edukatif di dalam parenting ya. Iya, dan bondingnya itu yang saya lihat, keterikatan kita akan bicara tentang bonding orang tua dan anak seperti apa. Pemirsa, kita jeda dulu. Di segmen berikutnya kita akan bahas seberapa pentingkah kemudian ini family bonding dalam keluarga kita. Lalu apa manfaatnya bagi hubungan antara orang tua dan juga anak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Saya Cila, melaporkan langsung dari Barreskrim Polri dan Anda sedang menyaksikan Berita 1. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Nah, pemirsa, pada segmen pertama tadi kita telah membahas tentang profil dan juga latar belakang, kemudian ada karya-karya lagu yang sudah dihasilkan dari Mbak Lili Dawis. Ada di saya memegang bukunya dan ada daftar lagu. Ada 14 lagu. 14 lagu. Aku paling menarik karena setiap lagu ini ada makna, ada edukasi sebenarnya buat orang tua dan anak nih Mbak Dora. Contohnya mungkin yang saya lihat ini adalah On Top of the Morning. Itu ngajarin anak-anak kan yang pagi-pagi malas bangun, 5 menit lagi, 2 menit lagi. Kadang bangun tidur lagi. Tidur lagi. Nah, itu yang saya rasakan setiap pagi. Ya, oke. Nanti dikasih sama Mbak Lili ini, besok udah bangunnya pasti lebih gampang. Jadi lebih gampang ya? Moodnya juga jadi lebih baik. Cerita dong, kok memang pengalaman dengan Kaira, Kalista, dan Karissa? Waktu itu sih Kaira, Kalista masih, Kaira ya, waktu Kaira. Jadi Kaira masih baby, masih bayi. Jadi ya tentunya dia nggak perlu dibangunin gitu. Cuma saya ingin dia mengetahui bahwa morning is something to look forward to. Jadi sesuatu yang ingin kalau kita nanti-nantikan gitu pagi itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Saatnya kita bisa bermain, bisa menikmati suasana indah di pagi hari dan lain-lain. Kita memulai sesuatunya di pagi hari. Jadi lagu On Top of the Morning itu kita buka dengan suasana pagi yang megah gitu. Apa itu suasana pagi yang megah di dunia yang ada di bayangan saya, yaitu Bubliapolis. Nah, Bubliapolis itu kota penuh harapan, di mana semua anak, semua penduduknya itu bahagia, positif, gitu, optimis. Dan setiap pagi sekitar hampir jam 7 pagi akan turun dari langit. Langitnya Bubliapolis ya. Bubbles berbentuk hati, gelembung berbentuk hati. Jadi kalau
alangkah indahnya kan, saya bayangkan ketika itu kalau misalnya ada sesuatu seperti itu, kayaknya si anak-anak nggak usah dibangunin, pasti bangun sendiri. Ambil hati ya. Dia pengen lihat, pengen apa gitu. Jadi dan itu keluar begitu aja. Dan juga saya sekaligus ingin Kyra mengetahui bahwa di dunia itu besar sekali, banyak penduduknya gitu, dan kebetulan yang saya pernah pelajari itu 5 bahasa yang saya gunakan di lagu On Top of the Morning. Iya, ini tadi ada Good Morning, French, selamat pagi, Bonjour, Ciao An, which is Mandarin. Selamat pagi tentunya, Selamat juga, pagi. Jadi itu saya ingin dia tahu bahwa dunia itu besar, dunia itu beragam, dan saya ingin memperkenalkan dia kepada dunia yang beragam ini gitu. Jadi bahasa itu penting dan lain-lain gitu. There are banyak cara untuk mengatakan sesuatu hal gitu. Jadi keluar deh tuh lagu On Top of the Morning to You My Love. Karena saya ingin dia tetap tahu bahwa dia tuh saya cintai gitu. Dan nantinya saya sambil bernyanyi ke dia selama berkali-kali, beratus-ratus kali mungkin ya, dari umur dia beberapa bulan sampai dia umur 2 tahun itu, saya sambil menunggu suatu saat dia akan menyaut kepada saya. Dan itu terjadi ketika dia sudah bisa mulai bicara, dia nyanyi dengan belum fasih, tapi dia nyanyi, dia bilang ke saya, Ciao An, sayanya selamat karena pagi. Lirik terakhir ya. Karena dia tahu gitu. Jadi kadang-kadang dia jawab ke saya gitu. Jadi kita saut-sautan. Jadi apa yang saya bayangkan itu dan saya angan-angankan ketika dia masih bayi, itu ternyata terjadi. It's like itu surga banget kayaknya ya Mbak ya. Jadi kalau kita sudah terjadi bonding ya, terjalin ikatan antara ibu dan anak, bapak dan anak, yang kita akan alami berikutnya itu adalah wonderful surprises gitu. Jadi keajaiban demi keajaiban yang terus-menerus membuat kita merasakan kasih yang meluap-luap itu. Tapi kan Mbak Lili melakukannya sejak dini sekali, sejak masih baby masih bayi sekali, dan terus menerus sampai anak kedua dan yang ketiga. Nah, buat orang tua yang sekarang mulainya anaknya misalnya seperti Mbak Dora udah 8 tahun gitu, 8 tahun atau ada yang 5 tahun gitu. Terlambat nggak sih? Saya selalu percaya pepatah better late than never. Gitu. Jadi mending terlambat daripada enggak sama sekali. Dan lagu-lagu buat anak-anak yang usia 8 tahun atau di atas 5 tahun itu yang paling tepat lagu yang mana nih, Mbak Lili? Saya juga cukup kaget ya. Jadi ternyata mungkin ada lagu yang sangat seperti lagu curhatnya mereka. Itu adalah lagu No. Ya lagu No judulnya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Orang tua kan banyak yang no gitu. Apa? No. Tapi suka galak bicara no gitu kan. Nah, saya ini sebenarnya lagu refleksi saya, introspeksi saya. Jadi saya merasa kok dia belum ngerti-ngerti ya gitu, si Kyra dan Kalista gitu. Kok saya ngomongin lagi-lagi diulangin sampai udah beribu-ribu kali baru dia ngeh gitu. Jadi saya coba berempati kepada si anak gitu. Apa sih perasaannya anak? Ternyata anak-anak juga yang pendengar itu yang sudah agak besar, jadi 7-8 tahun, itu merasa ini lagu curhat mereka gitu. Jadi karena mama papa suka bilang no, tapi mereka nggak ngerti bahwa kita nggak ngerti kenapa no. Definisi maknanya, bukan hanya definisi pada kata, pada umur sekian udah ngerti gitu, tetapi kenapa tidak? Nah, itu suka-suka tidak dijelaskan oleh papa mamanya karena papa mamanya udah capek, udah lelah. Nanti aja besok tanya gurumu. Kebanyakan pokoknya no. Pokoknya enggak aja. Pokoknya boleh aja. Jadi gitu rupanya lagu no ini buat mereka ini kok ngerti banget sih gitu. Nah, salah satunya yang disukain oleh anak-anak itu. Lalu juga yang ada satu cerita gitu. Kenapa saya rasa umur 8 is not too late, belum terlambat gitu. It's not too late, Mbak Dora. Jadi saya masih bisa melakukannya. Jadi ada seorang anak gitu. Ini ibunya yang curhat ke saya, dia email dan kirim foto-fotonya kepada saya bahwa dia sangat tersentuh gitu. Kenapa?
Karena ketika belum ada Bubbles of Love, belum tahu dan belum diperdengarkan kepada anak, si anak ini sudahlah mendengar berbagai lagu-lagu pop, lagu-lagu dewasa, lagu-lagu dewasa, dandanan menor, dandanan menor dan lain-lain, dan lirik-liriknya itu kurang mendidik. Itu gitu. di anak usia berapa ini? Waktu itu dia 7 tahun. Waktu itu 7 tahun. Jadi katanya kerjaannya suka mengikuti kata-katanya, liriknya. Saya rasa semua pasti tahulah lagu-lagunya itu. Salah satunya adalah ya I don't care what you say anymore. Terus banting pintu dan lain-lain gitu. Mamanya sedih, kenapa ini anaknya begini. Tapi memang lagu-lagu yang disetelin memang lagu itu lagu dewasa, anak untuk melakukan karena anak itu peniru terbaik kan, gitu. Dan dia belum punya kemampuan untuk menganalisis untuk mana apa yang baik, apa yang benar dan yang salah. Dan karena repetitif, lagu itu tuh bisa menjadi suatu mantra baik atau buruk. Nah, jadi akhirnya dia begitu. Dia pikir apakah udah terlambat ya, tapi nggak apa-apa deh, saya beli aja gitu. Lalu dia perdengarkan ke anak Bubble of Love ini. Bubbles of Love, lalu dia merasakan keajaiban gitu. Saya juga, nah sekarang barusan saya merinding karena mengingat ini ibu ini jadi reach out ke saya, dia email ke saya, dia cerita seperti ini. Saya merasa tersentuh banget karena dia bilang yang terjadi adalah seperti sang anak mendapatkan kembali masa kanak-kanak yang sempat hilang tadi. Dunia anaknya dia dapatkan kembali. Betul. Dan yang berubah juga adalah karena di On Top of the Morning kan ada yang On Top of the Morning to you mama, On Top of the Morning to you kan my love dan lain-lain. Jadi interaksi ya. Iya, dan interaksi gitu. Ada suara papanya, suara mamanya. Dan lalu tiba-tiba dia jadi sweet, jadi manis pagi-pagi. Good morning, Papa. Ohayo gozaimasu, Mama, gitu. Dia bingung gitu. Salah makan apa ini anak? Nah, makanya, exactly. Salah makan apa? Jadi lagu itu, lagu dan cerita itu sebenarnya asupan makanan untuk apa? Untuk pikiran, untuk mereka untuk soul, mereka hati merasa, ya, untuk hati dan ya rasa gitu. Jadi untuk badan gitu ya, body, mind and soul gitu. Jadi mendengarkan lagu kepada anak-anak, apalagi kalau dari usia dini itu lebih bagus luar lagi. Biasa. Lebih bagus lagi. Lebih bagus luar biasa buat anak. Dan harap tolong dipilih gitu, karena ketika akhirnya lagu-lagu saya itu berhasil terdaftar di United States Copyright Office dan ternyata menjadi satu-satunya album dari Indonesia yang berhasil mendapatkan copyright dari US, dari United States Copyright Office. Itu sesuatu yang sulit ya ternyata, karena kalau di Amerika itu kan database-nya ketika itu sudah 20 juta lagu. Jadi harus dites originalitasnya dan lain-lain. Penggal lagunya juga nggak boleh ada yang sama. Ada kesamaan lebih dari 20% aja dia langsung gugur. Kok lagu-lagunya Bubbles of Love 14-14-nya lolos. Original. Itu di tahun berapa, Bang? Itu kita dapat US copyright di tahun 2010. Oke, berarti mulai menciptakan itu 2006 dari ya. 2006. Berarti 4 tahun Kaira. Kemudian iya, karena nggak memang khusus. Saya nggak terpikir tadinya ini akan untuk dipublikasikan akan untuk menjadi seperti ini, benar-benar nggak ada. Ini benar-benar hanya untuk my family, untuk keluarga saya aja. Harapannya lagu-lagu Bubbles of Love ini, karena tidak begitu banyak orang yang mendengar Bubbles of Love. Ya, hanya beberapa segelintir orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan dan lain-lain, pada mencari gitu. Ya, harapan saya supaya semoga semakin banyak orang yang mengetahui bahwa lagu-lagu yang baik dibuat dibuat untuk anak ya, keluar untuk anak itu, dan juga sound effect yang baik yang membuat anak merasa tenang, nyaman dan bertumbuh kembang dengan baik itu, semoga semakin banyak yang tahu dan semakin banyak didengarkan gitu. Dan sebenarnya semakin mudah buat orang tua karena sudah ada liriknya, sudah ada CD-nya, bisa tinggal didengarkan. nanti diaksesnya dari mana, belinya di mana. Walaupun suara ibunya pas-pasan, tapi itu suara tetap kita ya? suara terindah. Kita akan bahas lagi mengenai seberapa kuat ini keterikatan antara ibu dan anak atau ayah dan anaknya. Itu tadi lewat lagu, family bonding nanti lewat kita lagu. bicara dengan dongeng. Baik, pemirsa, Happy Parenting, The Hardest Job You Will Ever Love akan kembali lagi usai jeda berikut.
Menemani Anda di isi hari ini, kami menghadirkan News on the Spot, menyajikan beragam informasi berita penting yang terjadi di Indonesia hingga luar negeri. Peristiwa politik, hukum, ekonomi, budaya, olahraga, dan berbagai informasi penting lainnya kami laporkan secara langsung. Depan saya akan mengajak Anda untuk Winanto dari News Polda on the Spot, Metro Jaya. setiap hari pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Berita 1 TV. Pemirsa, Anda masih bersama Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Dan kita lanjutkan tadi perbincangan. Kalau sudah kita bicara lagu sudah cukup banyak beres, ya. bahwa ternyata lagu punya pengaruh yang luar biasa ternyata hubungan untuk antara ikatan batin antara ibu dan anak. Orang tua, bukan hanya ibu, orang tua. Jadi ada ibu, ayah, ada ayah. Betul. Ya, sekarang kita mau bicara dongeng, cerita. Ceritain buat anak-anak juga nggak? Saya lihat buku ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat ya untuk dijadikan sebagai dongeng buat si Khaira. Boleh pinjem. Ini buku saya. Ini bukunya Mbak Lili. Iya. Lupa. Jadi mau dibawa pulang. Kalau saya menggunakan Bubbles of Love itu ya, kadang-kadang bisa dengan cara ini ya. Ini saya ikut sertakan suatu board. Gitu, suatu papan. Ada papan. Yang playtime itu ya. Jadi ini bisa anak diajak untuk mengambil barang yang kecil ya, mungil, sesuatu yang mungil yang merupakan favoritnya, bisa setipnya atau bisa mainannya, lalu coba dilempar di sini gitu. Jadi lempar, lalu dia jatuh di mana. Lalu misalnya untuk ini misalnya di sebiji benih gitu ya. Nah, di sini ada angka 5. Angka 5 ini berkoresponden dengan dengan lagu kelima, yaitu lagu sebiji benih. Itu sebiji benih. Ya. Nah, di angka 5 ini lalu kita ajak anak, ayo nak kita cari angka 5. Nah, ini 2, 3. Mereka belajar angka di sana ya. Iya, belajar angka. Numeriknya langsung dapat dengan aktivitas mendongeng. Lalu, ini robek. Nah, ini ada yang robek. Itu kayaknya sudah dirobek oleh Khaira dan Kalista. Ini ada yang ngeri. Iya, ini lagi kesayangan. Ini yang masih lengkap. Iya, jadi ini di lagu Sebiji Benih ini kita ketemu kan nomor 5. Lalu dia kan, kenapa sih sebiji benih? Mama, why? Gitu. Apa itu sebiji benih? Benih itu apa? Lalu kita bisa cerita tentang satuan. Sebiji itu kan satuan. Lalu benih itu kan seed ya. Dan bagaimana caranya? Kenapa harus ada benih dulu? Untuk sesuatu tanaman bertumbuh menjadi suatu tanaman yang utuh dan kemudian menjadi buah begitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu. Jadi dari aku tanam sebiji benih di tanah. Jadi perlu ada tanah, perlu ada air, perlu ada angin dan lain-lain, matahari gitu. Jadi sambil cerita bisa juga kita gunakan prop gitu. Jadi berbagai alat-alat. Untuk kebetulan untuk lagu Sebiji Benih ini ada kitnya gitu. Jadi sebiji benih kit gitu. Ini berbentuk heksagon ya. Nah, terus ini segi 8. Jadi di belakangnya itu ada berbagai tempat, ada berbagai macam shape ya, bentuk. Lalu ini apa sih gitu? Di sini kita bisa mulai cerita. Ini ada anak-anak Bubli ya, Bubli Kids ya. Ada Nasya, ada Arya, ada Ki. Terus mereka menanam benih di Arboretum de Bibliopolis gitu. Itu semacam botanical garden di Bibliopolis sana. Belajar bahasa Latin mereka. Jadi kotanya. Nah, belajar kata, betul. Lalu mereka tahu bahwa perlu ada benih, perlu ada tanah, perlu ada air. Ini sambil dinyanyiin, sambil kita tunjuk sambil menunjuk langsung sambil nyanyi gitu. Tes suara sekalian. Sekalian cerita. Lalu baru bisa perlu matahari, perlu pupuk, barulah bisa dia menjadi tanaman. Nah, kita harus bersabar. Nah, sekalian kita sekaligus juga ngajarin dia untuk menjaga lingkungan ya. Betul. Karena prosesnya ini mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi untuk sesuatu lingkungan yang indah butuh proses dan butuh passion, butuh saya kita harus ikut serta merawat dan berandil di situ. Jadi
misalnya ini kita mau menanam pohon apel. Jadi ini apelnya misalnya yang di lingkaran gitu, lingkaran itu kan one side gitu ya. Jadi apelnya 1. Lalu kalau segitiga apelnya 3. Nah, jadi kalau segi 4 apelnya 4. Lalu ini kita gunting-gunting, kita ajak anak motorik halus lagi untuk jadi belajar ini dari motorik aktivitas yang mungkin sekitar 20 menit, aktivitas mendongeng ini hanya 20 menit, banyak sekali yang bisa didapatkan anak. Bahasanya, numeriknya, pengenalan warna, motorik emosinya, terus deh gitu kognitifnya, belajar tentang apel, belajar tentang warna, dan juga bisa juga jeruk gitu. Jadi jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain-lain. Lalu apa nih surprise-nya di sini yang dari tadi saya sudah sebutkan tapi nggak kelihatan: benih, tanah, air, pupuk, sinar matahari. Ini selain berbentuk pohon, dia bisa digunakan untuk lagi jadi perlu angin. Jadi kita bisa bercerita bahwa benih itu bisa disebar. Jadi bukan hanya yang ditanam, tetapi benih bisa juga tersebar di mana-mana melalui angin gitu. Nah, jadi diskusi tentang alam dan lain-lain luas banget kan? Padahal tadinya hanya bermula dari game tadi. lempar game, tadi, lalu sebiji benih ini dalam ya gitu. Tapi lumayan. sebenarnya ini kan salah satu contoh buat orang tua ada ide untuk melakukan, kita maunya kan ada bonding, kedekatan kan, ikatan kedekatan antara orang tua dan ini. Tapi bisa dengan props apa aja di sekeliling orang tua mestinya yang bisa dipakai. Dengan media apa saja macam-macam sekali yang bisa dilakukan. Jadi tadi ada ini di sini yang terlihat ini kan key. Key ini key bubli ya, kunci nada dan juga kunci ya dia soalnya suka ngutak-ngatik dan cari tahu gitu. Nah, si key bublinya. Key bubli ini 3D printed loh. Itu yang namanya bikin dipakai maker bot. Betul, ini dipakai pakai alat 3D printer maker bot. Jadi dari tadinya dia hanya bentuknya 2D, dua dimensi. Untuk bikin Dora Edwards sama Novita Tandri? Bisa banget. Bisa kita pajang di sini ya sekalian. Harus nih nanti saya buatkan ya. Di scan dulu. Di-scan, nggak apa-apa. Siap, nggak takut. Ini yang menarik sekali ya. Jadi anak-anak yang ngelihat dari satu gambar yang 3D langsung bisa di pop up. Jadi bisa dibuat. Nah, kalau nanti anak-anak itu bisa prosesinya dari musik, cerita, gerak. Terus ke crafts tadi, terus yaitu bonding bondingnya dengan anak dengan orang tuanya dan lain-lain, dengan gurunya juga. Lalu dia juga bisa ke 3D printing, 3D design. Jadi dia bisa tahu menyelesaikan masalah itu harusnya bisa dilakukan dengan macam-macam cara gitu. Jadi tek gitu, seperti di otaknya itu ada sesuatu switch yang on, yang kita nyalakan gitu. Sinapsisnya tuh saling berhubungan. Sinapsisnya itu udah psikolog ya. Nah ini istilahnya. Mbak Novi, kalau ini kan tadi antara kebanyakan kayaknya ibu dan anak ya. Kalau peran ayah sendiri, Mbak Novi melihatnya seberapa penting sih? Luar biasa. Apalagi kan ayah kalau bisa dibilang kan waktunya paling sedikit terbatas. Sebenarnya dengan mendongeng ini, kalau saya selalu nganjurkan kepada orang tua di rumah, ayahnya justru yang berperan penting untuk bisa membacakan dongeng. Dongeng itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, anytime, anywhere. Tinggal kita siap secara emosional dan waktu yang kita berikan. Nggak perlu banyak-banyak, waktu yang diberikan itu 10 sampai 20 menit. Yang bisa diberikan oleh seorang ayah waktunya. Tapi kualitasnya betul-betul semua main dia, pikiran dia, hati dia di situ bersama si anak. Jadi bonding ini salah satu kita bisa lihat dari Bubbles of Love, seorang ibu yang punya hati luar biasa, punya kecintaan, tersentuh hatinya, itu bisa keluar begitu saja, padahal dia bukan seorang pendidik tadinya. Dia nggak sekolah sebagai sekolahnya malah tadi bisnis ya. Betul, malah bisnis. Ini malah keluar semua karena natur ini yang keluar. Nah, ayah juga seperti itu. Nah, tinggal kita mau bagaimana rasa menjadi seorang orang tua bawa anak sebagai anugerah, kita akan melakukan apa saja buat si kecil. Berarti ini peran ayah juga begitu sentral ya, walaupun sedikit tadi waktunya, yang penting adalah quality-nya ya. Karena nanti anak-anak tumbuh dan berkembang. Pada saat dia masuk nanti usia remaja, di usia nanti sebentar lagi kayak seperti Kaira masuk usia 10, 11, 12,
remaja, pra-remaja lalu remaja menjadi orang tua, muda, dewasa muda, anak-anak ini butuh identitas diri. Kalau seorang anak perempuan butuh mencari pacarnya nanti mau seperti apa, suaminya seperti apa. Kalau mencari seorang anak laki-laki akan mencari ibu seperti apa, wanita seperti apa. Figur ini akan dicari anak-anak. Dan kalau ayah hilang figurnya, atau kebetulan memang keluarga yang tidak punya figur ayah, harus dicarikan penggantinya. Mau dari om, mau dari kakeknya, mau dari tetangga misalnya, tapi betul-betul bisa menjadi role model. Figur laki-laki, ada yang figur ada di dalam rumah di situ ya. Betul. Untuk menjadi role modelnya. Ya. Oke, baik. Pemirsa, masih banyak lagi nih bahasan menarik lainnya ya. Mbak Novi akan kita bahas mengenai family bonding ini. Pemirsa, tetaplah di Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Menjadi news presenter adalah profesi impian saya. Saya bangga menjadi bagian Berita Satu TV yang mengedepankan akurasi, objektivitas, dan independensi dalam menyajikan berita kepada pemirsa. Saya Liza Hasan, saksikan Berita Satu News Channel dalam format Full HD di channel 1 First Media dan Klik TV. Live streaming di berita1.tv atau download aplikasinya di Android dan iOS. News of the Week. Bidan berita dan peristiwa penting yang terjadi dalam sepekan. Setiap berita dikemas lebih mendalam. Penetapan status tersangka Gubernur Sumatera Utara. Semua partai pun bermanuver mencari teman sejalan untuk mengusung calon kepala daerah. Saksikan News of the Week setiap Sabtu dan Minggu pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita Satu. Keluarga adalah tempat kita mulai mengenal dunia. Di sini kita belajar tentang bertumbuh dan berkembang, bertahan hidup, bersikap, menghargai dan menghormati orang lain, empati dan kedekatan dengan anggota satu dan lainnya. Sekarang kita akan masuk ke segmen keempat. Kita akan bicara nih tentang bubbles of love. Ini ada yang di atas meja kita. Iya. Ada media-media yang bisa digunakan untuk kita ada prakarya apa nih, kedekatan antara orang tua dan anaknya, begitu Mbak Lili? Membawa yang besar-besar itu kan untuk home kit gitu, seperti untuk di rumah. Nah, kalau untuk yang mungil-mungil itu saya sengaja desain supaya travel friendly. Jadi ketika kita berpergian, kita bisa juga kita bisa tetap bercerita dan mendongeng. Tinggal masukin boleh tas. pinjam satu. Yang mana nih? Yang bisa digunakan. Paling suka yang ini nih. Ada pakai ada bunga matahari. Ada bunga matahari. Ada sunflower. Nah, itu Arya. Jadi siapa Arya? Iya, Arya. Oh, ini lalu Arya. ada Arya, Nasya, dan Ki. Mereka itu sudah suka berjalan-jalan dan berjelajah ke seluruh dunia. Ketika saya makan sama mereka gitu, saya suka mereka yang temenin. Kadang-kadang kan kita tidak travel dengan anak, tetapi supaya bondingnya itu tetap dapat, saya suka foto-foto makanan dan lain-lain gitu. Nggak apa-apa deh orang-orang lain bingung gitu lihat saya foto-foto di tempat publik juga di bisa, tempat publik, di restoran, terus di itu di menara-menara yang bagus-bagus gitu. Dan ini sudah ada tongsisnya khusus gitu ya. Tidak hanya handphone, ada tongsis gitu ya. Jadi dia bisa berdiri, terus udah gitu kita pegang gitu ya, terus udah gitu dia bisa di belakangnya ada latar belakang, menara historis dan lain-lain gitu. Ya, jadi kalau kita sendiri gitu tapi kita ingin tetap mengirimkan kepada anak gitu supaya bondingnya nggak hilang, ya kita bisa lakukan itu. Dan ketika kita posting di sosial media bisa di tag saya juga, dan itu setiap bulannya kita bisa kasih reward untuk supaya saya ingin ada gerakan yuk berkreasi gitu. Jadi berkreasilah secara mendongeng, secara dari foto dan lain-lain, dari musik, cerita, gerak dan lain-lain, dan itu menarik banget. Jadi bukan hanya cowok atau cewek. Ya, ini Mbak Lili, ini bisa digunakan untuk apa yang ada di atas ini? Ini adalah cookie cutter. Oh, berarti untuk mencetak
cookies Iya, ya. untuk mencetak cookies supaya berbentuk seperti bubbly Pakai family. Play-Doh juga bisa ya? Iya, atau kalau misalnya nggak demen baking gitu, misalnya papanya nggak mau masak gitu, atau misalnya justru malah mamanya yang nggak mau masak, papanya malah suka ya kan. Nah ini Bukan papanya. Papa Sugianto itu ya? Bukan. Papa Sugianto 3D printing, 3D designing gitu sukanya. Jadi makanya harus ada 3D design juga supaya papanya juga bisa bonding gitu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk diperbantukan untuk kita seru gitu ya, tetap dengan suasana family, suasana kekeluargaan ini gitu. Banyak sekali mereka bisa pelajari dari sini. Mereka bisa belajar counting, bentuk, bisa belajar warna Dan kesabaran juga, karena melepaskan adonan dari cetakan itu bukan mudah juga, kesabaran ya. supaya tetap tercetak dengan bagus gitu. Karena ini dulu saya juga terinspirasi dari cookies di Jepang gitu. Iya, jadi sesuatu yang menarik gitu buat anak-anak gitu ya. Mbak Novi, tapi dan kekinian, nggak kuno. Kekinian ya, update banget, happening. Karena anak-anak maunya yang happening ya kan. Yang kekinian. Jadi kitanya harus mengikuti zaman dan above dari Mbak Novi, kalau ini kita melihat kadang kan ada orang tua merasa saya udah tiap hari kok di rumah gitu ya, seorang ibu misalnya udah banyak waktunya sama anak, tapi kok emosinya nggak terbangun ya? Nyawanya apa sih yang salah? Nyawanya nggak di situ, soulnya nggak di situ. Apa sibuk dengan gadget kah jadi atau bagaimana? Saya ada satu teman yang sangat saya kagumi berkata begini, kalau dia lagi spending waktu dengan anak-anaknya di rumah, semua yang namanya kristal Swarovski, semua yang mahal-mahal, ditaruh semua, ganti dengan semua yang kalau dijatoin nggak pecah. Semua barang plastik, yang bahannya dari fiber. Jadi kita nggak merasa teriak-teriak, merasa ketakutan. Kalau anak-anak ada yang merusakkan barang kita atau memecahkan ya. Atau memecahkan. Jadi semuanya tuh barang-barangnya memang child friendly. Jadi anak-anak merasa nyaman mau lari kemanapun. Lalu hati kita di sana. Singkirkanlah sang teknologi, handphone, WhatsApp, dan segala macam gadget. Berikan hati kita buat di sana. Jadi mind, soul kita harus ada di situ bersama si anak. Kita kelihatannya berada di rumah, tapi secara fisik kita berada di rumah. Kita ada di situ, tapi kita sibuk dengan segala kesibukan, merasa ada di situ. Jadi saya pikir yang harus memang disadari oleh orang tua. Dan itu harus dirubah. Family bonding hanya bisa ada pada saat kita memberikan hati kita secara sepenuhnya buat anak-anak pada saat kita berada bersama mereka. Harus 100%. Gak bisa lebih dan kurang. Harus the whole you gitu, seluruh kita harus ada di sana. Dan saya bahagia sekali sebenarnya di tanggal 25 Mei kemarin ini saya baca beberapa tajuk itu bahwa pemerintah telah melakukan khususnya Mendiknas khususnya ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Anies Baswedan itu ternyata luar biasa sekali. Jadi membentuk suatu program pendidikan keluarga. Jadi keluarga ini harus dididik kembali gitu. Jadi saya pernah membuat suatu makalah pendek di 2 tahun yang lalu lebih ya, ketika persiapan waktu kabinet kerja mau mulai bekerja, saya salah satu yang diminta untuk menulis tentang apakah ada rekomendasi-rekomendasi tertentu. Dan saya sangat bahagia bahwa ternyata beberapa rekomendasi saya ini ternyata sepertinya dibaca gitu, dibaca dan dipergunakan gitu. Saya nggak yakin gitu bahwa itu hanya ide saya, mungkin beberapa pemerhati yang lain juga sama gitu. Intinya bahwa kalau telah terjadi siklus yang terus-menerus gitu. Kalau bagi seorang anak, keluarga intinya itu bukan hanya ayah dan ibunya, tetapi juga ayah dan ibu dari ayah, dan ibu dari kakek, jadi ada kakek, ada nenek. Betul. Nah, yang paling inti itu 6 orang itu ya. Terus setelah itu baru yang lain-lain, saudara dan lain-lain. Kalau tidak terjadi suatu kesepakatan, bagaimana cara untuk membantu anak menemukan dirinya, menemukan kehebatan uniknya, ya, supaya si anak terus-menerus mengalami ledakan kreativitas. Ketika anak sedang berinteraksi dengan keluarganya, terjadilah argumentasi. Boleh, nggak boleh, ini nggak apa-apa, kasihan loh anaknya, gitu-gitu dan sebagainya. Nah,
si anak melihat demikian, dia bingung, dia sibuk sendiri, terus berkreasi yang enggak kadang-kadang, karena dia jenuh dan mumet yang bener yang mana sih gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kakek, nenek dan lain-lain itu segala asumsi-asumsi dari generasi sebelumnya yang notabene kurang positif ditinggalkan. Tapi pertanyaannya begini, kita kadang jadi seorang ibu muda ya, kalau kita bisa memberitahu kepada ibu kita, problemnya kalau mertua coba menyamakan persepsi dalam mendidik anak, satu aja, disiplin. Itu sulit sekali. Satu, tidak boleh makan es krim misalnya. Yang satu, nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit aja. Atau itu biasanya terjadi di neneknya. Di nenek. Nggak apa-apa. Kamu juga gedenya makan yang sama gitu. Sekarang berhasil kan? Suami kamu juga saya gedein dengan cara yang sama. Memang menyatukan ini. Nah, memang itu betul. biasanya gimana Mbak ngakalinnya biar bisa seide lah gitu ya. Kalau saya mengambil momen yang lagi enak-enaknya, dia lagi baik-baiknya, lagi ceria, lagi seneng-senengnya, saya ajak ngopi, biasanya saya ajak makan. Momen itu saya ajak bicara, bagaimana caranya supaya kita menyatukan nih, supaya nggak bentrok di depan anak. Karena tadi betul sekali jadi ada trik-trik juga ya. Kalau sampai kita lakukan, kita bisa berbeda pendapat, tapi ya Mbak ya dibicarakan antara kita di depan anak-anak, di depan cucunya, kita harus kelihatannya kompak. Karena kalau tidak, anak bingung. Pada saat anak bingung, masuk pengaruh yang buruk, yang negatif, itu yang akan nanti menjadi mereka lari ke sana. Karena teknologi khususnya sekarang menjadi apa ya? Menjadi teman dekat, menjadi soulmate anak-anak kita. Tapi dengan bisa juga pisau dua ya bermata dua. Betul. Tapi mesti lihat usia berapa. Itu tema yang berbeda, Mbak. Nah, sebelum kita menutup acara ini mengenai happy bonding, family bonding, mungkin Mbak Novi dan juga Mbak Lili bisa memberikan tips sedikit bagaimana membangun family bonding ini antara orang tua dan juga anak. Silahkan. Mbak Lili dulu, baru ke Mbak Novi. Kalau untuk pemirsa ya, saya harapkan semoga bisa menemukan berbagai cara ya, bahwa ini sudah banyak alat-alat dan juga konten yang baik-baik yang sudah dipilih dan ditelaah, dan semuanya demi menjalin ketulusan dengan anak ya, ikatan batin dengan anak. Jadi tolong jangan membuat excuse tidak ada waktu dan lain-lain. Kadang-kadang 5 menit yang kita berikan sepenuh hati itu lebih baik daripada 50 menit sama-sama tapi tidak bersama-sama karena pikiran kita kemana-mana. Gitu. Tadi seperti kata Mbak Novi, badannya di situ tapi pikirannya nggak di situ. Mbak Novi bisa memberikan tips? Sampai di rumah, taruh semua gadget, hati pikiran semua fokus buat anak. Saya pikir itu yang paling baik, karena investasi waktu sekarang akan kita dapatkan pada saat anak-anak nanti beranjak dewasa. Kita nggak mau rugi, quote and quote. Baik, saya juga nanti langsung di rumah ninggalin gadget, taruh jauh-jauh. Kalau perlu dimatiin. Betul, matiin langsung, switch off, warna merah slide. Oke, baik, Mbak Novi terima kasih, Mbak Lili terima kasih sudah kita membahas. Buat Kaira, Kalisa dan Karissa, dan tentunya dengan Mas Sugiantonya. Nggak boleh ketinggalan ayahnya. Oke, baik, terima Sukses kasih. terus dengan Bubbles of Love-nya, Mbak Lili. Terima kasih ya. Pemirsa, sebelum berpisah, saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tandri berikut ini. Menurut Confucius, the strength of a nation is derived from the integrity of its homes. Kekuatan suatu bangsa dimotori dari integritas yang berasal dari rumah. Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak. Perhatian, apresiasi, hubungan kedekatan lahir dan batin, bonding dari orang tua dan anak akan membantu menumbuhkan akhlak dan budi pekerti anak. Hubungan emosional sangat berperan dalam proses tumbuh kembangnya. Apa yang terjadi hari ini adalah akumulasi hasil yang kita kondisikan di rumah. Mari kita mulai memberikan waktu terbaik bagi anak-anak, mulai dari sekarang, agar saya, Anda dan kita semua tahu bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama di hadapan Sang Khalik. Saya Novita Tandri, Happy Parenting, the hardest job you will ever learn. Dan pemirsa, tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward dan Novita Tandri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.